Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur pada Allah pagi ini kita bisa bersua kembali dan masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita sama-sama di Masjid Al-Ikhlas ini untuk sholat berjamaah yang pertama, berjamaah subuh, dan itu nilainya tertinggi dari seluruh sholat. Jadi kalau kita sholat itu tingkatan-tingkatan nilai pahalanya. Yang tertinggi adalah sholat subuh. Yang kedua sholat asar. Yang lainnya ya terserah kita, suasana masing-masing. Shalawat salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang darinya kita kenal Islam, yang waktu itu dilanjutkan oleh para sahabat, para tabi'in dan sampai kepada kita. Yang hadir di masjid ini saya sampaikan jazakumullah khairan. Semoga Allah berikan berkah dan paham. Amin. Jamaah sekalian, ilmu Allah itu dikatakan dalam surah Kahfi, qul law kana al-bahru midatan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jinna bi mislihi madada. Andai kata ilmu Allah itu ditulis, kayu-kayu yang ada di bumi ini menjadi pena. Kalau dulu kan jalin itu diseret begini, disikat tengah, sudah jadi apa? Pena orang-orang dulu. Kalau sekarang zaman modern ya pakai macam-macam, sudah pakai alat plastik itu. Kita enak sekarang, cuma duit itu pakai. Dulu saya pernah tahun 70 ya maaf, kalau buat tinta itu painter itu, kita ambil painter yang hitam, kita godok lalu kita beri kondir sedikit biar nanti tidak gampang luntur. Karena itu saya punya buku catatan tahun 71 sampai sekarang masih utuh saya buka, yang terkenal dengan nama kitab Jalalain itu, Jalaluddin dari Mesir itu ya. Jamaah sekalian, jadi begitulah ilmu yang Allah kirimkan. Andai kata kayu-kayu di bumi jadi pena, lautan itu sebagai tintanya, lana fidal bahru, pasti habislah tinta di lautan itu. Itu kalau masih ditambah lagi dengan sekian air yang ada di bumi, ilmu Allah tetap belum habis. Karena itu maaf, semakin kita mengkaji Islam, semakin jauh dan mengerti bahwa kita itu ilmu ini saku kuiren, terserah sedikit sekali. Jamaah sekalian, coba saya ambil wawasan dulu ya, biar kita kalau ada perbedaan tidak usah sepanuh. Tetapi ilmu itu kadang ya bersinggungan, tidak bisa lepas. Kita ngomong akidah mungkin ibadah, ngomong ibadah mungkin muamalah, begitu selanjutnya. Coba di awal-awal kita membaca Al-Quran itu kan syaratnya masuk surga di situ dan orang mendapat petunjuk kan ada 6 itu kira-kira, yaitu hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ternyata iman dulu kan. Yang kedua wa yuqimunas shalah, lalu zakat, muamalah, ibadah tapi masuk ranah muamalah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Balik lagi damane walladzina yu'minuna bil walladzina yu'minuna ilaika wa ma unzila min qablika. Yang terakhir wa bil akhirati hum yuqinun. Iman 6 perkara ini baru orang itu mendapat hidayah dari Allah.
Coba ilmu Allah yang dikirim ke dunia ini hanya 4 tingkatan. Tetapi ini kalau kita pelajari ya sekarang ini, sebagaimana angan-angan manusia itu belara, padahal bumi yang kita tempati tidak ada batasnya. Semakin kita ke sana, semakin tidak ada batas bumi yang bundar ke sana terus jalan. Paling-paling nek keliru ngalah ya kutu. Terus nyanyar itu. Jamaah sekalian, itulah harus kita pahami. Ilmu Allah itu kalau kita kumpulkan hanya 4 tingkat. Hanya 4 tingkat saja. Tapi tadi sudah kita singgung, kadang-kadang 4 tingkat itu ya bersinggungan, juga mengandung unsur-unsur ibadah, unsur akidah dan lain sebagainya. Yang pertama yang paling rendah, ini adalah insting namanya. Insting itu naluri, pembawaan. Sebagaimana anak cucu kita kalau lahir mesti menangis. Tidak ada gurunya itu langsung bisa noek. Ya begitu sama. Kalau tidak nangis bidannya gogo, kunang bisu. Ini yang pertama. Lalu bunyi binatang itu pun juga insting, naluri. Itu tidak ada yang memberi pelajaran, tidak ada gurunya itu. Langsung Allah berikan be, guguk dan seterusnya. Ngeong, nah, kita sudah apa ngeong? Oh, mesti roh kita. Oh, kucing. Karena itu naluri, pembawaan. Jadi itulah yang pertama yang Allah berikan pada umat manusia, termasuk makhluk yang lain. Tidak usah dipelajari, tapi sekarang PDB. Atasnya lagi sains. Sains itu ilmu pengetahuan yang biasanya dikotomi kita memisahkan antara ilmu umum dan ilmu agama. Biasanya seperti itu, seperti matem dan sebagainya. Semakin tinggi dipelajari sesuai dengan disiplin ilmu, semakin tahu perbedaan itu. Kita tahu bahwa matematika seperti itu, fisika seperti itu. Dulu saya masih kecil kalau belajar fisika, namanya ilmu alam, masih bahasa asing, ilmu alam bahasa Arab. Lalu ilmu bumi, ilmu arti itu masih asli. Ya, setelah itu kita berubah menjadi aljabar dan sebagainya waktu itu. Jamaah sekalian, ini semakin pintar orang itu melajari ilmu yang namanya sains, ya semakin cepat bisa. Yaitu anak-anak kita ada nilainya 8, ada yang 10, ada yang 6. Itu karena apa? Otaknya ini nyampe enggak pada sains itu. Kalau lambat ya lambat. Tapi sebenarnya otak itu kalau diasah betul ya bisa pintar. Cuma tinggal satu, kemauan yang tinggi apa tidak. Semua orang bisa lari, hanya yang bakat lebih cepat. Itulah ilmu dunia yang namanya. Atasnya lagi namanya filsafat, falsafah. Kalau Imam Syafi'i menyatakan ilmu mantik namanya. Filsafat ini asal-asalnya umat Islam tidak boleh mempelajari itu. Apalagi mereka yang mengaku bermadzhab Syafi'i, karena Imam Syafi'i mengatakan man tamat toko tazandako. Siapa belajar ilmu mantik, ilmu filsafat akan menjadi kafir zindik. Agamanya tidak jelas gitu. Tapi Imam Ghazali, karena perkembangan dunia semakin hebat, Imam Ghazali membolehkannya. Boleh-boleh, asal untuk masalihul mursal, untuk kebaikan agama kita, untuk memahami dunia yang semakin tinggi begitu selanjutnya. Akhirnya yang satu membolehkan, yang satu tidak. Dikhawatirkan memang dilihat dari sudut akidah mungkin. Lah, Imam yang namanya Ghazali dilihat dari sudut akhlak. Kalau sudah berbeda pandangan, yang satu akhlak, yang satu akidah, mungkin berbeda.
Coba contoh kita lihat. Di dalam filsafat ini semuanya benar. Barang yang salah bisa benar selama kita bisa menjelaskan tertib dan baik. Itu namanya ilmu filsafat. Dan biasanya di perguruan tinggi baru ada itu. Nah, tinggal jurusannya nanti apa. Kalau dia belajar sejarah maka sejak awal ada filsafat sejarah. Kalau jurusan kedokteran maka diambil falsafah kedokteran. Kalau dia calon ustadz, calon teacher maka filsafat pendidikan, bisa pendidikan anak, bisa begitu. Itulah perkembangan untuk diasah bisa menjadi lebih cepat memahaminya. Tapi kita harus tahu filsafat itu meskipun salah bisa dianggap benar manakala mampu menjelaskannya. Di sana titik singgungnya, sehingga Imam Syafi'i dalam kehati-hatiannya dengan jelas mantamat toko tazandako. Siapa bermantik, berdebat dengan ilmu semacam-macam gitu, maka dianggap kafir sendiri. Sebab yang salah bisa menjadi benar. Contohnya saja, gampang. Ini rata-rata kita menyebut air putih. Betul lah, air putih kan. Tapi saya melirik bukan air putih ini. Kalau air putih ya susu itu, mungkin kapur putih itu. Nah, itu namanya masuk filsafat. Tidak bisa sebenarnya diomongin banyu bening malah dilono kon desa, dilono desa. Padahal betul air bening kan ya, air yang Sudari macam-macam. Ini air bening, tapi semua mengatakan air putih. Antum kalau naik bis Solo sampai Surabaya, kalau berhenti ngomongnya kiri begitu. Jenengan kalau naik bis dari Solo ke sini sampai Surabaya, kalau mau berhenti jangan ngomong berhenti begitu. Justru apa? Kiri. Masuk filsafat itu. Padahal kiri tidak kanan. Nah, tetapi nanti kalau jenengan ke barat, apalagi sampai ke Sumatera, sampai Aceh sana, pas supire ke wong Aceh, kiri nggak ngerti, noleh toh, wong gendeng tak kok kira kiri. Dianggap kita itu tidak pas. Ini namanya ranah filsafat. Pas kondektur wong Mojokerto lumayan. Berhenti, nah, kondekturnya mau Mojokerto, supirnya Aceh. Situ kiri-kiri nggak ngerti, ini mau Mojokerto, kira kiri itu. Akhirnya apa? Ya kondekturnya pas Mojokerto, berhenti begitu, baru berhenti supirnya. Umpamanya gak ngomong berhenti, ya nggak ngerti terus saya jalan. Kecuali wis gaduk nanggone Solo ngulon didik. Ini bisa adaptasi ilmu kiri dan ilmu berhenti ini bisa jalan sama-sama. Itulah jamaah sekalian. Contoh banyak sekali. Seperti kalau ada orang mati. Ada orang mati pas hari ini mati, besok 3 hari. Sampai lihat itu betul, sampai teliti betul. Hari ini mati, besok 2 hari kan. Tapi orang desa mengatakan itu 3 hari. Sampai terangkan tidak bisa. Mbak, mati ini lah sih kalau wingi saat ini kok sampun 3 dino ngaji 2 dino mesti ngomong ya iku jenenge 3 dino. Karena apa? 3 hari kematian itu bukan masuk agama, masuk ranah filsafat. 2 dino jare 3 dino. Andai kata maaf kita puasa 2 dino ngaku 3 dino jelas gak dicatat karo malaikat, jelas gak ikhlas itu. Puji oleh 2 dino ngaku 3 dino njuk pahala 3 hari. Kepenak itu. Jamaah sekalian, itulah contoh. Jadi agama itu apa adanya, baku. Tidak usah berdele-dele. Ini harus tahu. Itu agama oleh Rasul sendiri. Kan kita ada rukhsah selalu. Idza amartukum bisyai'in wa amalu minhu mastata'tum. Jika aku perintahkan sesuatu, kerjakan sesuai dengan
kemampuan, sesuai dengan kemampuan. Kalau tidak mampu, ya cuma dipelajari. Ini jamaah sekalian yang masuk ranah filsafat tadi seperti itu. Nah, yang atasnya lagi, sebenarnya masih banyak ya. Atasnya lagi adalah din, itu agama. Ini ilmu yang paling tinggi. Al-Islam ya'lu wa la yulali. Semakin kita pelajari, semakin gandrung juga. Apalagi seseorang itu imannya sudah mulai kuat, mesti kepingin terus nang roh ini. Terus dipelajari, semakin ada yang tidak tahu, semakin jauh. Masing-masing ustadz sudutnya lewat sini, kadang lewat sini, ono campur begitu. Bisa terjadi. Karena itu harus dipahami, ilmu yang paling tinggi adalah ilmu agama, ilmu din itu. Mengapanya harus tahu. Karena mempelajari dari dua arah, otak dan hati. Otak dan hati harus bersama. Kalau ilmu yang lain tadi, apalagi ilmu filsafat, ya pakai otak, pakai debat yang begitu tinggi. Selama bisa debat ya bisa betul, walaupun itu salah. Kalau filsafat 1 tambah 1 belum tentu 2. Kalau matem bisa 1 tambah 1 mesti 2. Kalau filsafat belum tentu. 1 tambah 1 bisa 6. Lu kok bisa 6? 1 tambah 1 kok 6? Lah naik papat tambah itu. Nah, ini kan belarang-belarang. Karena itu berdebat dalam ilmu filsafat itu iso gontok-gontokan, iso jotosan barang. Dulu mana ayam dengan telur? Mesti jawabnya dulu ayam, enggak bisa. Dulu telur. Ayam dari mana? Dari telur. Terus kok enggak bisa, telur itu kok apa tuh mumet ae. Nah, kita sebagai orang yang punya otak ini harus tahu. Kita dengarkan pertanyaan orang itu. Dulu mana telur dengan ayam? Jawabnya harus telur. Dulu mana telur dengan ayam? Dulu telur. Enggak bisa. Sampai ulangi. Telur dengan ayam dulu telur. Enggak bisa. Ngomong sampai tadi kan telur dulu. Hanya itu pengapesan itu. Enggak bisa sebab mumet ini. Ya, paham kan? Nah, jadi karena itu maaf, setan itu juga kalau goda, semakin kita pintar semakin bulat, semakin gobo deh. Kita digoda bolak-balik. Nah, ya. Wayang ngaji, kongkon senden karepe sampean sembojong senden, karepe cek ngantuk. Tapi yo bener senden yo, enggak apa-apa, tapi dhek enggak ngantuk. Aku enggak apa-apa, wong aku wis tuwa, senden begini. Tapi aku ngantuk mencicil. Ya, begitu sama sekali. Setan itu pintar sekali, kan punya program itu lewat rajanya itu. Jadi bagaimana agar orang itu bisa dikendalikan dan kebanyakan bisa masuk neraka. Surat apa kira-kira? Fatir 6 ya. Jadi Fatir 6, sesungguhnya setan itu musuh kamu, maka jadikanlah dia sebagai satru kamu. Pamri, setan itu hanya mengajak agar kamu ketelorok ke neraka sair. Hanya pamri begitu. Itu iblis selalu mencicil terus siang malam, tidak pernah istirahat. Punya program yang tinggi. Nah, karena itu takmir masjid, ya, sebulan lagi kurang 66 hari ya insya Allah. Puasa Ramadan harus diprogram. Terus tarawihnya, ya, dan sebagainya. Kita program itu. Karena apa? Di bulan itulah kesempatan kita untuk mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Karena 1 bulan penuh berkah. 1 bulan itu kemurahan Allah bagi umat Muhammad. Nah, termasuk kita. Nah, kita kalau masih ada nanti bulan Ramadan silakan didulang sebanyak-banyaknya lewat saumnya, lewat qiyamul lailnya dan sebagainya. Masih banyak, apalagi sedekah sunnah, zakat fitrah, sedekah yang wajib, ya. Lalu iktikaf 10 hari yang terakhir, apalagi yang belum. Setelah iktikaf kan ya sholat Idul Fitri itu sudah. Kalau sudah 7 poin itu bisa mendulang banyak-banyak, ya, roja gayaumi waladatu ummu,
akan kembali seperti anak kecil. Dosa ini ya habis itu. Tapi menungso itu bathuke nono, atine angsa-angsa. Jak cakut rong dina medhayah wis gawe dosa. Kon gawe jajan kok kepaiten ngene ya apa macam-macam. Dadi karepe ku anjang sana silaturahim nyancat sing jajan kok kasinen ya macam-macam. Apalagi kita diundang walimah ini. Macam-macam. Wis meneng ae. Maaf ya kalau ada seorang ustaz tak ceceri itu ya. Seorang itu biasanya senengannya puasa Daud. Orang itu saya tahu ya karena ustaz ya. Waktu itu ada walimah jam 10 siang. Ya tetap diterima, tapi sekali diputer ya ngelirik. Ya, kali tak cukup saat ini mosok itu ustaz bener pakai jadi nado udah kritik diwala-wali. Ya pancet. Enggak ngomong, aku mau poso ndak. Nah, itu coba itu. Jadi itulah contoh jamaah sekalian. Jadi kita melajari ilmu agama ini harus betul-betul disiplin juga. Cuma kita gandoli mana akidah. Kalau sudah akidah, mana ibadah. Kalau sudah muamalah, ya tergantung kita. Masing-masing kita punya keadaan yang tidak sama. Apalagi kultur itu masing-masing kita tidak sama. Coba maaf ya, kalau kita ketemu orang Arab asli, ciri khasnya mungkin jenengan harus tahu. Wong Arab asli, sing Arab asli, bukan Arab Yaman. Kopiah yang saya pakai tidak mau. Jadi kalau ada orang Arab kok kupluk seperti kita ini, seperti saya, itu bukan Arab asli itu. Nah, itu palsu itu. Ya. Harus tahu pertama ya. Jadi dengan ini ilmu. Yang kedua harus perlu tahu juga. Dia kalau dipegang pantatnya marah-marah, sampai senggol wong Arab sini marah-marah bisa gini. Tapi coba jenengan pegang jenggotnya menengai masya Allah bisa diperseni 5 real coba kalau kita orang Jawa dicemok jenggot yang kena berdus lah tidak sama. Jadi namanya kultur, kita harus bisa membedakan mana kultur mana agama. Sehingga kadang orang menyerang wong Islam itu agamanya wong Arab. Apa kon niru-niru wong Arab. Kon nek poso dibiji wong Arab lho malah gelarai. Enggak bisa. Orang Arab sendiri juga banyak yang tidak ibadah seperti kita. Untung itu saja dulu jamaah. Jadi yang tertinggi adalah Islam. Ini nanti kita pelajari dengan seterusnya. Karena saya batuk ini saya akhiri dulu ya. Insyaallah jadi yang teratas ini. Maaf ini. Sudah cukup dulu. Nah, sudah wis padang dede. Insyaallah nanti yang atas ini kita pelajari. Pertama insting, sains, filsafat, agama. Nah, agama ini nanti kita pelajari dalam kajian akan datang. Insyaallah setelah sholat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi annaka al-wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antaghfira lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana muslimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa lafa'idal hisab. Allahumma qfina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika man siwak. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idali awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina
wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa azwajina wa amwalina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.